Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fakana khayra rasulin li khairi ummah. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah wa taba'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Hadirin, tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang pada hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, masih memberi kita kesempatan untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu kita kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat daripada beliau tentunya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, tepatnya 1444 Hijriah yang sejatinya kita peringati besok, terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah perjalanan risalah Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh mengabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30 yang khatib baca di awal tadi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu daya, liyuthbituk, untuk menangkap dan memenjarakanmu, au yaqtuluk, ataupun membunuhmu, au yukhrijuk, ataupun mengusirmu dari kota Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat tipu daya, wallahu khairul makirin, namun Allah maha membalas tipu daya tersebut. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pilar daripada peradaban Islam, dengan sampainya Rasulullah ke kota Madinah, membangun masyarakat Madinah yang sampai hari ini belum ada peradaban yang mampu menandinginya. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan asluha thabitun wa far'uha fis sama.
akar-akar dari peradaban itu sabit kokoh menghujam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan tiang-tiangnya, cabang-cabangnya menembus langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan, kesuksesan hijrahnya Rasulullah yang merupakan nyawa sebagai taruhan tidak terlepas dari perencanaan yang matang. Bukan tiba-tiba Rasulullah didampingi oleh sahabat yang beliau kasihi, Abu Bakar As-Siddiq, yang Rasul menyatakan lawuzina imanu Abi Bakrin, jikalau iman Abu Bakar Siddiq ditimbang, diletakkan pada sebuah tempat, dan iman umat ini diletakkan di tempat yang lain, la rajahat, sungguh iman Abu Bakar Siddiq akan lebih berat timbangannya. Mendampingi Rasulullah ketika hijrah, Abu Bakar Siddiq yang menjaga rumah Rasulullah, bahkan tidur di rumah beliau yang kosong. 100 orang pemuda kafir Quraisy yang tangguh dengan pedang mereka sekali tancap. Ali bin Abi Thalib mempertaruhkan nyawa beliau, yang mengikat makanan Asma bintu Abu Bakar wa Aisyah bintu Abu Bakar, yang kemudian menjadi istri Rasulullah, orang terdekat, bahkan yang menjadi penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid, orang sewaan, memahami rute perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, rute yang tidak pernah ditempuh oleh para pedagang. Artinya hadirin dimuliakan oleh Allah, Rasul mengambil asbab dengan perencanaan matang, maka sukseslah dakwah beliau sampai ke kota Madinah, yang hari ini kita kenang dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya dengan kita sekarang? Dan kalau kita ingin mengambil pelajaran bagaimana hijrah kita dalam makna sesungguhnya mampu mengikuti hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak berjalan ke kota Madinah, walaupun kita tidak pindah ke tempat yang lain, tapi bagaimana cara kita memahami hijrah tersebut? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, para ulama, para imam-imam besar dalam Islam, Imam Bukhari menyebut di 7 tempat beliau dalam sahih beliau. Imam Muslim juga menyebutnya. Imam Abu Daud menyebutnya. Imam Nasai menyebutnya. Imam Ibnu Majah menyebutnya. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutnya. Imam Baihaqi menyebutnya. Imam Ibnu Hibban menyebutnya. Bahkan Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang kita kenal dengan Imam Nawawi, menyebut dalam Riyadhus Salihin di awal kitab beliau, menyebut dalam Arba'in An-Nawawiyah di awal kitab beliau, bahkan menyebut di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah sebuah hadis yang penting mengenai hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim bin Hajjan bin Muslim al-Qucairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladhaini huma asahu al-kutub musannafah.
Intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa segala perbuatan, bahkan hijrah yang dilaksanakan bin niyat, dengan niat, dan setiap individu sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia peroleh atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan, makanya tidak berlebihan kalau kemudian Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, salah seorang imam besar di dalam Islam, bahkan seorang filosof usuli ahli fikih, Imam Al-Ghazali, menyebut dalam karyanya Mukhtasar Ihya di bab yang ke-37, beliau menggandeng niat, ikhlas, sidq. Karena semua kita ini punya PR. Apa PR kita? Yaitu perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada mereka melainkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam keadaan seikhlas-ikhlasnya, dan tidak akan sampai kepada derajat orang-orang yang ikhlas kecuali telah memperbaiki niat, memperbaharui niat, memasang niat. Makanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa hadisun niyah, hadisul hijrah tersebut sepertiga daripada Islam. Bagaimana maksudnya? Karena amalan ini tidak lebih dari 3 hal. Sepertiga ucapan, lisan. Sepertiga hati, niat. Sepertiga arkan perbuatan, jawarih, anggota tubuh. Lisan, hati, anggota badan. Sepertiga. Makanya hadirin sidang jemaah yang dimuliakan, para ulama mendefinisikan bahkan makna dari 3 rangkaian itu, itulah syukur. Uquful qalbi ala mahabbatil mun'im, hati yang senantiasa merasakan kecintaan kepada Allah. Wa dawamul jawarih ala ta'atih, anggota badan yang senantiasa taat. Wajriyanul lisani bidzikri wasna'i alaih, dan lisan yang senantiasa menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyambut tahun baru Islam Hijriyah Muharram dengan memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakannya. Bahkan beliau menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya pada hari ini, pada rentang yang kita berada sekarang ini, kata Rasulullah, la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala illa a'tahu iyyah. Tidaklah seseorang yang pada hari itu, hari Jumat, berpapasan munajatnya, doanya, dan diaminkan oleh malaikat, pasti Allah Ta'ala kabulkan. Berbagai macam peristiwa yang kita hadapi, kita dapati pada level kebangsaan, negeri, Aceh dan seterusnya, dan banyak hal yang kita tidak tahu ke hadapan, maka perbanyak munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hari yang istimewa, sehingga Imam Al-Ghazali menyebut dalam karya beliau Al-Adhkar wa Da'wat, beliau menyatakan falyatarassad al-awqat asy-syarifah, hendaklah seseorang apabila ingin munajatnya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
memperhatikan kapan ia bermunajat. Inilah hari yang istimewa. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan, bayangkan datang dari berbagai penjuru dunia, datang dari Eropa, datang dari Timur Tengah, datang dari Barat, datang dari Asia Tenggara, menghabiskan dana yang begitu banyak, menunggu kapan panggilan waktunya, di tempat yang paling istimewa, pada waktu yang paling istimewa, pada hari Arafah. Apa kata Rasulullah? Al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu? Kata Rasul, khairu du'a du'a'u yauma Arafah, sebaik-baik munajat adalah doanya pada hari Arafah. Ternyata pada waktu yang paling istimewa, pada tempat yang istimewa, doa juga yang dianjurkan. Maka memasuki tahun-tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah yang merupakan cikal bakal daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bermunajat kepada Allah. Allahumma ahhilhu lana bil yumni wal amani was salamah. Rabbi wa rabbukallah. Duhai Rabb, jadikan bulan ini ada bulan yang penuh dengan keamanan, kedamaian, ketentraman. Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama kita di Aceh secara khusus, kalau kita ingin membaca berbagai macam literatur, mereka sudah memaknai hijrah tersebut. Saya hanya menyebut secara singkat saja, sekilas saja, karena waktu kita di hari Jumat tidak lama. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri yang lahir 1615 telah berhasil dengan hijrah beliau menulis karyanya Tarjuman Al-Mustafid, tafsir pertama di Asia Tenggara yang dikaji bukan hanya di Aceh, bahkan di Asia Tenggara. Berhasil hijrah beliau dengan karyanya dalam bidang literasi, tulis menulis. Kitab Mir'atut Tullab karangan beliau. Kita tarik lagi kepada masa yang lebih dekat kepada kita, yaitu pada tahun 1836. Seorang ulama yang sudah berhasil dengan hijrahnya berjihad di jalan Allah, Syekh Muhammad Saman Tengku Cik di Tirok. Kita tarik lagi kepada masa sedikit sebelum kemerdekaan tahun 1916. Para ulama, Tuanku Raja Kemala, Abu Kurungkale telah berhasil hijrah dengan lembaga pendidikan. Bahkan tahun 1960 para ulama kita juga menggagas Universitas Islam di Aceh. Maka mari pada waktu yang begitu istimewa ini kita memperbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak munajat, semoga Allah meluruskan niat kita dan mudah-mudahan kejayaan bagi Islam dan kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومصطفانا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.